Oke, kawan-kawan, selamat pagi. Hari ini kita akan berbicara terkait hak-hak warga negara yang menjadi salah satu tegaknya negara hukum. Mungkin ini ada beberapa mahasiswa mengajar hukum. Kita mintai dulu pengantar dari Mas Rofi, mungkin bisa disampaikan dulu Mas Rofi. Terima kasih Mas Lobzan. Saya memberikan sudut pandang sebagai seorang mahasiswa Magister Hukum FHU ini. Menurut saya itu pada dasarnya konsep hak warga negara ini sudah diatur di Undang-Undang Dasar tahun 1945 terutama di dalam pasal 27, pasal 28D dan pasal 28G. Misalnya di dalam pasal 28D itu menyatakan bahwa setiap warga negara berhak atas pengakuan, jaminan dan perlindungan dan kepastian akan hukum yang hadir. Tentu hal ini bisa mencerminkan bahwa negara wajib memberikan kesetaraan akan hukum itu sendiri. Mungkin bisa ditambah oleh teman saya Piera. Jadi prinsip kesetaraan itu ada di hadapan hukum yang merupakan sebuah manifestasi dalam rule of law yang dimana mengikat pemerintah maupun rakyat. Dalam tata hukum sendiri disebut dengan equality before of law. Dan yang dimana peraturan ini pelaksanaannya melalui KUHAP yang menjamin hak tersangka dan untuk didampingi penasihat hukum sejak dalam tahap penyidikan. Oke Mas Lopi, Mbak Piera, terima kasih atas penjelasannya. Mungkin kita akan cari mahasiswa pendidikan hukum lainnya untuk menjelaskan terkait hak-hak warga negara. Terima kasih. Terima kasih Mas Lobzan. Mas. Oke, kita lanjut mencari mahasiswa magister hukum lainnya berbicara terkait hak-hak warga negara. Dalam ini ada Mas Isas, ada Mbak Elsa. Boleh disampaikan perspektif terkait hak warga negara dengan konsentrasinya. Silakan Mas Isas. Ya, jika kita bicara hak warga dan negara, tentunya ini sudah tergabung di dalam pasal 28G Undang-Undang 1945 yang terkait bagaimana hak sipil yang menjamin dari hak warga negara tersebut. Di dalam pasal 12 nomor 12, jika kita berbicara dari hak warga negara, tentunya ini menjadi bagian kita bersama yang termuat di dalam pasal 28G Undang-Undang 1945 yang menjamin hak dari warga negara tersebut. Nah, di dalam Kovenan Internasional tentang Hak Sipil dan Politik atau ICCPR juga yang diratifikasi melalui Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2005 yang mengatakan standar internasional pun berlaku di Indonesia. Yang termuat dalam Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2005 yang artinya yang menjamin hak standar internasional pun berlaku di Indonesia. Saya di sini akan menjelaskan mengenai perspektif dari aktivis bantuan hukum yang mana fakta yang terjadi di lapangan masih banyak warga yang tidak tahu atau tidak dapat mengakses hak-hak ini. Misalnya hak untuk mendapatkan bantuan hukum bagi masyarakat miskin sebagaimana yang diatur di dalam Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2011 tentang bantuan hukum, LBH dan organisasi bantuan hukum seringkali menjadi ujung tombak, tetapi keterbatasan anggaran dan jangkauan wilayah yang masih menjadi tantangan besar. Pagi Mas Idan. Oke, teman-teman, ini kita jumpa lagi dengan magister hukum lengkap. Kita ingin tanyakan lagi terkait lanjutan diskusi. Kira-kira bagaimana hubungan antara hak dan kewajiban warga negara dari sudut pandang negara hukum? Mungkin bisa dijelaskan? Siapa yang mau duluan? Oke, silakan Mas Rofi. Oke. Makasih Mas Lobzan. Dari sudut pandang saya sebagai mahasiswa hukum, saya melihat bahwa hak dan kewajiban itu seperti dua sisi mata uang yang tidak bisa dipisahkan, gitu. Di mana setiap hak pasti adanya kewajiban hukum. Kalau kita bicara tentang hak dan kewajiban, jika orang itu ingin melihat haknya, maka dia harus melaksanakan kewajibannya sebagai warga negara, seperti membayar pajak, menaati peraturan lalu lintas, dan menghormati hak orang lain. Mungkin bisa didalami oleh teman saya Piera, gitu. Nah, jadi dalam hukum tata negara itu adanya bentuk check and balances yang dimana warga negara memiliki hak untuk mengkritik kebijakan dari pemerintah itu sendiri. Tetapi kewajiban itu melakukan sesuai dalam prosedur dan hukum yang berlaku. Selanjutnya, Dan paling penting juga dalam hak warga negara ini tidak bergantung hanya dari aparat penegak hukum saja, tapi dari kesadaran masyarakat itu sendiri. Nah, otomatis di sini harus adanya pendidikan yang lebih maksimal dan secara bagus untuk kedepannya, begitu. Setuju.
Tanpa kesadaran hukum, warga akan tetap berada dalam posisi rentan. Oleh karena itu, perlu sinergi antara pemerintah, akademisi, dan masyarakat sipil untuk memastikan bahwa hak hukum warga negara benar-benar terlindungi. Oke, terima kasih kawan-kawan semua. Sedikit catatan dari saya bahwa hasil diskusi kali ini kita memahami hak-hak hukum warga negara merupakan fondasi negara hukum yang harus dijamin, dilindungi, dan ditegakkan. Semoga pembahasan ini memberikan kontribusi bagi peningkatan kesadaran hukum di masyarakat Indonesia. Hidup Indonesia, hidup MHUI.